Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel ini. Salam sejahtera untuk kita semua. Terkus Bapak Ibu guru honorer dan tenaga honorer pegawai pemerintah di mana saja berada. Berikut akan saya sampaikan informasi terkait Kemenpan akan segera terbitkan surat edaran terkait penghapusan honorer di semua instansi. Dalam hal ini, Pemda hanya ada dua pilihan, usulkan formasi atau pecat tenaga honorer. Dan tentunya ini menjadi kesempatan terakhir bagi Bapak Ibu di tahun ini untuk menjadi ASN. Namun sebelumnya, kepada Bapak dan Ibu yang baru bergabung di channel ini, saya mengundang Bapak Ibu sekalian untuk menjadi sahabat profesi guru dengan cara subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Di minggu terakhir ini, Bapak Ibu sekalian, Kemenpan gencar memaksa daerah untuk mengusulkan formasi sebanyak-banyaknya terkait dengan perekrutan tenaga honorer menjadi ASN di tahun ini. Hal mana disebutkan bahwa di tahun 2023 nanti tidak ada lagi tenaga honorer di semua instansi pemerintah. Hal ini sesuai dengan manajemen P3K yang diterbitkan di 2018. Hal mana Bapak Ibu sekalian, batas terakhir bagi daerah untuk menyelesaikan tenaga honorer itu adalah di bulan November tahun 2023. Hal ini jelas disampaikan di sana, sehingga baru-baru ini Kemenpan sudah menyiapkan surat edaran untuk penghapusan honorer. Tentu dengan ini maka daerah dilarang menggunakan APBD 2023 untuk menggaji guru maupun tenaga honorer di instansi pemerintah, dan mau tak mau tahun ini daerah dipaksa mengusulkan formasi sesuai dengan kebutuhan real hingga tahun 2023. Dikutip dari Kompas, pemerintah berupaya menekan jumlah tenaga honorer di instansi kementerian, lembaga maupun pemerintah daerah pada tahun 2023. Diharapkan pada tahun tersebut tidak lagi pegawai yang berstatus honorer. Sederet tenaga honorer pun kerap menyuarakan agar dapat diangkat untuk menyandang status pegawai negeri sipil atau P3K. Lalu bagaimana pada tahun itu justru tenaga honorer masih belum mampu beralih status ke pegawaian tetap? Menteri Pendaya Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Pak Cahyokumolo mengatakan solusi terakhir agar tenaga honorer bisa beralih status kepegawaian hanya bisa melalui tes seleksi yang dilaksanakan pemerintah, seperti tes seleksi calon pegawai negeri sipil maupun CP3K. Ikut tes CPNS dan P3K ya alternatifnya lulus diterima dan tidak diterima. Hal ini disampaikan di hari Selasa yang lalu Bapak Ibu sekalian. Apalagi kata Pak Cahyo, pemerintah telah mempermudah tenaga honorer agar bisa lulus tes seleksi dengan menurunkan nilai skornya atau passing grade-nya. Bisa ikut tes P3K dan passing grade-nya sudah diturunkan, ucapnya. Kita ikutkan tes P3K, grade-nya diturunin oleh Pak Bima, tetapi juga mereka tenaga honorer kalah bersaing dengan yang muda-muda. Mereka tenaga honorer yang 3-4 tahun lagi pensiun sampai nangis, ujarnya saat melakukan rapat dengar pendapat dengan Komisi 2 DPR yang ditayangkan secara virtual beberapa waktu lalu. Pak Cahyo bilang 1,2 juta tenaga honorer di semua instansi pemerintah pusat dan daerah telah diselesaikan. Sebab pemerintah menegaskan bahwa tidak ada lagi perekrutan tenaga honorer. Masih ada lagi 1,6 juta pegawai honorer yang masih harus diselesaikan. Namun, jalan satu-satunya untuk menyelesaikan sisanya harus menantikan pensiun. Kami terbebani 1,6 juta, tadilah pegawai administrasi yang jadi guru, jadi penyuluh, jadi perawat, kan nggak mungkin ini dipecat. Ya mereka menunggu pensiun, ungkapnya. Nah, dalam kesempatan yang lain, di tanggal 27 Mei kemarin Bapak Ibu sekalian, dikutip dari JPNN, para pejabat pembina kepegawaian atau PPK diminta oleh Kemenpan bersiap-siap menerapkan peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Tenggat waktunya disampaikan hanya 2023, dan artinya kurun waktu setelah itu struktur birokrasi di instansi pusat dan daerah hanya ada pegawai negeri sipil dan P3K. Karo Hukum Komunikasi Informasi Publik Kemenpan RB, Pak Muhammad Apiraus menegaskan pada 2023 tidak ada lagi honorer kecuali PNS dan P3K. Yang ini Deputi Bidang Sumber Daya Aparatur Kemenpan RB Pak Alek Deni tengah rapat internal membahas konsep surat edaran penghapusan tenaga honorer, terangnya di hari Jumat yang lalu. Isi surat edaran berupa penegasan kepada kementerian, lembaga, Pemda untuk menyelesaikan pegawai non-PNS dan atau non-P3K di tahun 2023, ujarnya. Melalui diterbitkannya surat edaran dalam waktu dekat ini, Pak Apirus meminta para PPK baik instansi pusat dan daerah untuk melaksanakan amanat PP manajemen P3K. Kemenpan RB juga berharap para PPK melakukan langkah strategis dalam menyelesaikan di instansi masing-masing.
Pemerintah tahun ini fokus membuka rekrutmen P3K. Honorer sebaiknya ikut seleksi agar mendapat status ASN, ucapnya. Nah, di kesempatan yang lain nih Bapak Ibu sekalian, Pak Bupati Bolang Mangundo Selatan, Pak Iskandar Kamaru, menolak menghapus tenaga honorer ya. Beliau memastikan akan tak mempertahankan para honorer karena untuk mengalihkan ke pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja butuh anggaran yang tidak sedikit. Nah, ini adalah salah satu sikap sehingga kemudian Kemenpan RB ya tindak lanjuti dengan menerbitkan surat edaran. Dengan berdasarkan surat edaran ini Bapak Ibu sekalian, maka daerah tentu tidak bisa lagi mengelak dasar hukum yang ditetapkan. Tentu akan membatasi daerah di tahun 2023 nanti menggunakan APBD untuk menggaji tenaga honorer. Solusi terakhir barangkali bagi Bapak Ibu yang memang di tahun ini tidak berkesempatan atau tidak lulus untuk menjadi P3K dan daerah dalam hal ini masih membutuhkan adalah sistem kerja outsourcing. Hal ini masih dimungkinkan Bapak Ibu sekalian, hal mana di daerah masih ada tenaga kerja yang direkrut oleh pemerintah dengan sistem kerja outsourcing. Misalnya adalah tukang kebersihan dan sebagainya. Dan ini barangkali solusi terakhir kalau ternyata daerah masih membutuhkan namun tidak dapat diusulkan di formasi P3K 2022 ini. Kalau kita lihat apa yang dilakukan oleh Kemendikbud sekarang, mengupayakan pemenuhan formasi itu melalui dua jalur. Yang pertama adalah jalur usulan Pemda, kemudian yang kedua adalah melalui penetapan formasi Kemendikbud. Namun kalau kita lihat penggunaan anggaran untuk penggajian guru P3K berada di tangan daerah, maka dalam hal ini tentu Kemendikbud juga membutuhkan dukungan dari daerah. Oleh karena itu, dengan adanya surat edaran ini ya, PPK daerah atau pejabat daerah harus mengambil sikap terkait apakah guru honorernya diusulkan mengikuti ujian P3K di tahun ini melalui pengusulan formasi atau justru dialihkan melalui sistem outsourcing. Nah, ini yang masih kita tunggu Bapak Ibu sekalian. Nah, barangkali ini informasi yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.